Shalom, puji bagi nama Tuhan yang boleh kembali menghantarkan kita pada malam hari ini dalam ibadah tengah minggu kita. Kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang senantiasa menyertai di sepanjang kehidupan kita, sehingga kita boleh kembali untuk bersatu hati merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita mau menyatakan kedahsyatan Tuhan, kita mau menyatakan kebesaran Tuhan yang benar-benar nyata terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah tengah minggu kita. Mari kita angkat lagu pujian, betapa dahsyat Engkau Tuhan.
Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah, hanya Engkaulah yang patut kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sungguh nyata Tuhan setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami merasakan Bapa, tidak pernah kami berjalan seorang diri. Engkau selalu ada memimpin, menuntun langkah kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kembali datang beribadah kepadamu, memuji dan menyembah-Mu. Bapa yang baik, layakan kami Tuhan, tahirkan seluruh kehidupan kami Bapa, agar kami layak untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang hadir di dalam setiap kami melakukan ibadah kami, di tempat kami masing-masing, sehingga Tuhan urapan-Mu dan kuasa-Mu kami rasakan di dalam segenap kehidupan kami, di tengah-tengah rumah kami, sehingga ya Yesus boleh merasakan setiap Bapa kemenangan yang akan kami terima lewat ibadah yang akan kami lakukan pada malam hari ini. Biarlah kiranya Bapa, Engkau memimpin jalannya ibadah kami dari awal sampai pada penghabisannya. Kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang bertakhta di atas setiap puji-pujian kami, sehingga semuanya boleh mendatangkan kesukaan, boleh mendatangkan puji-pujian yang menyenangkan hati Bapa di surga. Bapa, setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani, Engkau yang memperlengkapi segenap kehidupan mereka Tuhan, Engkau yang menyucikan, Engkau yang mentahirkan, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan semuanya kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, kami rindukan di saat kami boleh bersepakat bersatu hati untuk datang beribadah kepadamu. Kami merasakan lawatan-Mu, kami menerima kemenangan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga rindu lewat adanya ibadah pada malam hari ini, ibadah kami dapat menjadi kesaksian bagi setiap orang yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Hanya Tuhan yang patut kita puji dan kita sembah. Sesungguhnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita harus satu yang kita percaya. Tuhan punya rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita meragukan setiap rencana Tuhan. Jangan pernah kita meragukan setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan punya cara yang terbaik untuk menolong segenap kehidupan kita. Mari kita sembah Tuhan dengan lagu pujian. Tuhan selalu punya cara. Haleluya. Janji-Mu yang menghidup
Haleluya saudara. Kita patut bersuka cita, kita patut berbangga. Sebab Tuhan kita sungguh Tuhan yang sangat luar biasa. Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat. Oleh sebab itu, mari kita mau senantiasa memuji Tuhan, meninggikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Mari kita sambung lagu pujian kita dengan lagu Yesusku dahsyat. Haleluya. Sangat hebat, Tuhan kita sungguh sangat dahsyat. Mari, ini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita meletakkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan, supaya setiap firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini dapat kita terima dengan baik, dan itu menjadi rema di dalam segenap kehidupan kita. Mari saudara, kita mau angkat lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Berkati lagu pujian kami ya Bapa. Saat ini di pertengahan ibadah kami mau menyiapkan seluruh kehidupan kami. Kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami Bapa untuk menerima firman-Mu. Bapa yang baik, kiranya Tuhan Kau berikan kepada kami telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan setiap perkataan firman-Mu, sehingga setiap firman yang kami dengar, firman itu dapat tertanam dalam hati kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga firman itulah ya Bapa yang akan menuntun langkah kehidupan kami setiap anak-anak-Mu untuk selalu ada dalam jalan kebenaran yang Engkau kehendaki, yang Engkau Tuhan Yesus Kristus senangi. Sehingga Bapa, di sepanjang kehidupan kami dapat menjadi saksi, kami dapat menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Hamba-Mu Tuhan yang akan Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau mengurapi seluruh kehidupannya, dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya Tuhan, sehingga bukan dengan kediriannya lagi yang nampak, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupannya. Roh itulah ya Tuhan Yesus Kristus yang berbicara kepada kami pada malam hari ini. Sehingga Tuhan, baik kami yang mendengar, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, kami sama-sama menerima berkat daripada firman-Mu. Tutup bungkus seluruh kehidupan kami, tutup bungkus ruangan yang akan kami pakai ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Sehingga ya Tuhan, firman itu benar-benar ya Tuhan, sampai sepenuhnya dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi seisi rumah kami. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami pada malam hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia di bumi ini akan selalu penuh dengan pencobaan. Namun seringkali kita salah dalam memahami pencobaan yang kita alami. Kata pencobaan dalam versi King James adalah temptation, yang artinya lebih kepada godaan atau bujuk rayu untuk mencoba sesuatu. Dalam hal ini adalah bujuk rayu untuk melakukan hal yang melanggar firman Tuhan, godaan untuk tidak patuh kepada perintah Allah. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Yakobus, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri dan ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan tidak datang dari Allah, sebab Allah tidak mencobai dan juga tidak dapat dicobai. Seperti yang Tuhan Yesus telah tunjukkan ketika ia dicobai di padang gurun, ia tidak dapat dikalahkan oleh iblis yang menggoda kepadanya. Alkitab jelas menyatakan bahwa sumber dari pencobaan itu adalah keinginan manusia. Keinginan yang akan membuat manusia melangkah keluar, mencoba apa yang diinginkannya. Dan celakanya ketika kita keluar dari kebenaran itu,
mengikuti apa yang diinginkan, seringkali pelanggaran itu menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu hal yang tidak berpengaruh lagi di dalam hidup manusia, di dalam hidup orang itu. Dan karena tidak merasakan apa-apa, dia tidak sadar bahwa satu saat pelanggarannya akan menjadi matang. Dan dia akan timbul penderitaan, ya. Dan pada akhirnya jika ia tetap tidak menyadari, ia mendatangkan maut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap dosa dan pelanggaran, kesalahan karena yang mengakibatkan pencobaan itu, saudara, adalah perbuatan yang akan membuat kita mengalami kesusahan. Seperti yang tertulis dalam Roma 2 ayat 6-11. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Amin. Itulah saudara yang harus kita ingat, bahwa setiap kali kita mengalami pencobaan, itu disebabkan awalnya adalah karena kita melangkah keluar. Kita mengikuti kata hati kita, kita mengikuti pengertian kita, keinginan tahu kita. Ya. Dan ketika itu menjadi hal yang biasa dilakukan, saudara, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami kesusahan. Sebagai peringatan sebenarnya dari Tuhan. Kalau kesusahan itu kita alami karena perbuatan kita dan kita masih boleh menyadari kesalahan kita, itu berarti Tuhan masih membuka kesempatan untuk kita bertobat. Sekali lagi, penderitaan dan kesesakan pasti dialami oleh orang-orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan kalau kita sadar, kita masih beroleh kesempatan untuk bertobat dan Tuhan mengampuni dosa itu, dosa kita sebelum dosa itu berbuahkan maut. Saudara, awal dari manusia jatuh ke dalam pencobaan adalah keinginan. Ada yang dikatakan Alkitab tentang keinginan. Yang pertama tertulis di dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Keinginan yang salah adalah untuk menjadi kaya. Mereka akan jatuh dalam pencobaan, ini firman Tuhan. Mereka akan mengalami jerat, mereka akan mengalami berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya. Sementara manusia sekarang berpendapat bahwa kesuksesan dan kebahagiaan selalu diukur dari berapa banyaknya harta kekayaan yang bisa dia kumpulkan dan dia miliki. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, jangan menginginkan menjadi orang kaya, sebab itu akan membawa kita jatuh ke dalam pencobaan dan berbagai-bagai kesukaran. Tuhan Yesus dalam perumpamaannya menggambarkan tentang seorang yang menimbun harta kekayaannya, hasil panennya, dan membangun gudang-gudang baru. Ketika dia melihat bahwa seluruh gudang-gudangnya, seluruh lumbung-lumbungnya penuh dengan hasil panennya, dia berkata kepada dirinya, sekarang engkau bisa dengan tenang, engkau sudah aman, engkau sudah bahagia.
Kau tidak perlu khawatir akan apapun. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan Yesus katakan dalam perumpamaannya, malam itu orang itu meninggal dunia. Sehingga semua yang dikumpulkannya itu tidak bisa ia bawa dan tidak bisa ia nikmati. Dan ini dikatakan di dalam Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2 seperti ini. Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Oleh sebab itu, saudara, kita juga harus ingat akan firman Tuhan yang berkata di dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ketika hati kita condong kepada keinginan untuk menumpuk kekayaan, untuk mendapatkan harta, untuk mendapat gengsi dan sebagainya, kita akan dipenuhi dengan kesusahan, ya. Tetapi ketika kita berserah, saudara, kepada Tuhan, dan biarlah segala apa yang kita miliki itu berasal dari berkat Tuhan, maka kita akan memperoleh kekayaan jasmani, terlebih kekayaan rohani yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan ada lagi keinginan yang membawa maut, itulah keinginan daging. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 8 ayat 6-8, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Keinginan daging, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diwujudkan dengan perbuatan daging yang secara detail dijelaskan dalam Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percediraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Keinginan daging akan membuahkan perbuatan daging, dan jika kita ada di sana, kita tidak layak untuk masuk atau ambil bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikanlah perbuatan-perbuatan daging ini. Ini adalah hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia saat ini. Begitu biasanya sehingga manusia itu tidak sadar bahwa hal itu adalah dosa, bahwa hal itu tidak berkenan kepada Allah. Saudara, kita harus berhati-hati dengan hal ini. Jika seluruh dunia melakukan perbuatan daging, bukan berarti bahwa perbuatan daging itu adalah hal yang sudah bisa diterima, bisa dianggap benar. Tidak. Firman Allah sebagai acuannya. Selama itu katakan itu perbuatan dagingnya akan membawa maut, walaupun seluruh dunia menganggap itu biasa, kita tidak mau ambil bagian di dalamnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iblis mendorong manusia dengan godaan dan bujukan agar manusia membantah kepada firman Allah. Itulah, saudara, keinginan yang ada di dalam hati kita itu digoda oleh iblis, itu diganggu oleh iblis. Ya saudara, sebab apa? Karena iblis tidak ingin kita menjadi anak Allah yang patuh kepada Tuhan, kepada Allah kita. Iblis tidak ingin kita menjadi orang-orang yang tunduk kepada Allah. Iblis mau menjadi penguasa atas seluruh manusia. Iblis tidak rela ada satu manusia yang tidak bisa dikuasainya. Oleh sebab itu saudara, dia akan berusaha membujuk, merayu kita untuk
keluar dari kebenaran dan mengikuti apa yang diinginkan oleh hati kita. Di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 dikatakan, saudara, adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, kejatuhan manusia dalam dosa itu diawali dengan yang pertama adalah mendengarkan suara iblis, sehingga manusia atau perempuan itu mulai meragukan kebenaran firman Allah. Itu tertulis dari ayat 1 sampai 5. Kita percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah yang hidup. Tidak sedikit pun ada kesalahan di dalamnya. Tetapi belakangan ini atau terus-menerus generasi demi generasi mulai meragukan kebenarannya. Ya, dan itu ditunjukkan dengan sikap yang menyepelekan firman dan tidak sungguh-sungguh mempercayainya, dan akhirnya kita melihat banyak orang tidak lagi bisa diajar oleh firman Tuhan. Dan ini yang sekarang juga sedang terjadi di mana-mana di kalangan orang Kristen, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, sehingga mereka tidak bisa menjelaskan kepada orang yang belum percaya akan iman yang mereka miliki di dalam Tuhan Yesus, karena mereka meragukan firman Allah. Kita melihat baru-baru ini ada seorang pesohor yang berdialog dengan seorang ulama. Entah bagaimana isi dialognya sehingga dia memberikan pernyataan yang membuat orang Kristen terheran-heran. Dia mengatakan bahwa benar di patung-patung salib itu ada jin-jin. Seperti yang dulunya dikatakan oleh ulama itu. Bagaimana bisa dia berkata seperti itu? Kalau saja dia mengerti firman, kalau dia seorang yang tidak meragukan Alkitab sebagai firman Allah, tentu hal itu tidak akan dia katakan. Demikian juga baru-baru ini saya menyaksikan seorang wanita dan dia telah meninggalkan iman Kristennya, ya, di dalam sebuah video di TikTok kalau saya nggak salah. Dia mengatakan kalau dari kecil dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia bersemangat ke gereja, dia bersemangat dari sekolah minggu ke gereja, aktif di remaja, aktif di pemuda. Namun satu kali dia berkata, saya harus tinggalkan Kristen karena Kristen itu salah. Alkitab itu tidak benar. Dia berkata bahwa ketika dia membaca kitab Kejadian, dikatakan bahwa matahari diciptakan setelah bumi diciptakan. Ini tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk meninggalkan iman Kristennya karena dia menganggap firman Allah ini bohong. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja tidak bohong, karena sebelum matahari diciptakan ada terang yang lebih mulia, penuh kuasa dibandingkan matahari yang diciptakan Allah, yaitu Allah itu sendiri. Kalau dia terus menelusuri firman Tuhan sampai ke kitab Wahyu, kita akan melihat bahwa di kerajaan sorga, saudara,
Tidak perlu ada matahari. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjadi terangnya. Untuk apa dipertanyakan? Karena dia tidak mengerti. Dia meragukan firman Allah. Dia berdialog dengan orang yang salah. Itulah. Ia kehilangan percaya dia kepada Tuhan Yesus. Kita juga menjadi orang yang meragukan firman Tuhan jika kita tidak suka diajar kebenaran firman Tuhan. Anda boleh saja belum setiap hari membaca Alkitab, namun jika Anda mau bertumbuh di dalam firman Tuhan, setidaknya setiap kali Anda datang ke gereja, setiap kali Anda datang di dalam persekutuan, setiap kali Anda mendengarkan firman Tuhan, mari bersungguh-sungguhlah mendengar apa yang diajarkan oleh hamba Tuhan. Karena itu bersumber dari Alkitab yang adalah firman Allah. Maka engkau akan bertumbuh di dalam kebenaran sehingga engkau akhirnya membaca firman setiap hari. Yang terutama adalah hargai firman Tuhan. Percaya bahwa firman Tuhan itu benar dan tidak akan pernah salah. Tidak akan ada keraguan. Sehingga ketika kita tidak lagi meragukan firman Allah, yang ada di dalam kita adalah hanya ketaatan. Dan kita tidak akan mau melanggar firman Tuhan. Namun lihatlah perempuan itu ketika dia membuka celah, dia mulai mempertanyakan firman Tuhan, maka kita lihat di ayat selanjutnya, dia mengandalkan pikirannya sendiri. Dilihatnya buah itu baik, dilihatnya buah itu memberi pengertian, dilihatnya buah itu tidak akan membuat apa-apa dirinya, justru dia mendengar bahwa iblis berkata, engkau akan seperti Allah. Saudara, tanpa memakan buah pohon pengetahuan yang baik, pengetahuan yang jahat, manusia sudah diciptakan hampir serupa dengan Allah. Dia dibohongi oleh iblis, tapi dia merasa, wah saya akan sehebat Tuhan. Dia mengandalkan pikirannya sendiri. Amsal 3 ayat 5-7 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ketika perempuan itu termakan oleh perkataan iblis, dia melihat bahwa apa yang dikatakan iblis itu ada benarnya. Ketika kita mulai mencondongkan diri kita kepada perkara-perkara dunia, maka pikiran kita akan berjalan dan berkata, itu tidak apa-apa, itu baik-baik saja, itu tidak masalah, itu tidak akan mendatangkan dosa dan sebagainya. Hingga timbullah saudara yang dikasihi oleh Tuhan segala penyimpangan demi penyimpangan yang semakin aneh dan tidak bisa kita terima sebagai orang Kristen. Namun itu tetap kita lihat terjadi juga di antara orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Taman Eden itu ada dua macam pohon. Yang pertama pohon kehidupan, dan yang kedua adalah pohon pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Alkitab tidak mengatakan bahwa manusia tidak boleh memakan pohon kehidupan. Tuhan hanya berkata, jangan engkau makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab saat engkau memakannya, engkau akan mati. Ya, di dalam Kejadian 2 ayat 15-17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Buah daripada pohon kehidupan itu mendatangkan hidup yang kekal. Sementara buah pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat, dia akan mendatangkan kematian, kebinasaan. Dan Tuhan menginginkan agar kita hidup dengan memakan buah pohon kehidupan. Ya, seperti yang tertulis di dalam Ulangan 30 ayat 19-20.
Demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara, inilah saudara yang Tuhan perhadapkan kepada kita. Memperhadapkan kepada kita pilihan, ya, sesuai dengan apa yang kita keinginkan. Pilihan apa yang hendak kita pilih? Hidup yang diberkati atau mati dan kutuk? Bagaimana supaya kita bisa hidup, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Tentu Alkitab berkata, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Supaya bagaimana caranya? Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Mengasihi Tuhan. Kita taat kepada firman Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ketika kita meragukan firman Tuhan, kasih itu akan semakin merosot. Kasih itu akan menjadi semakin dingin. Tapi dengan kita taat sepenuhnya, itu sebagai bukti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Pilihlah hidup dengan cara apa? Mengasihi Tuhan. Pilihlah hidup dengan cara apa? Dengan mendengar suaranya. Alkitab berkata, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal suaraku. Kita mengenal suara Tuhan lewat apa? Lewat firman Tuhan. Sekali lagi kita mendengar suaranya. Di luar firman Tuhan adalah kesesatan. Di luar firman Tuhan akan membawa kepada kebinasaan. Segala sesuatu harus mengacu kepada firman Allah. Ya saudara, kita tidak mau melangkah di luar firman Tuhan. Pilihlah hidup dengan cara apa? Dengan berpaut kepada Tuhan. Berpaut kepada Tuhan adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya kepada pimpinan dan kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Setiap saat kita selalu bermohon, pimpin hidupku ya Tuhan, tuntun langkahku, lindungi hamba-Mu di dalam perjalananku. Luputkan aku dari segala yang jahat, mara bahaya, aniaya, sakit penyakit, fitnah dan kecelakaan bahkan maut. Tuntun aku. Dan biarlah pemeliharaanmu terjadi kepadaku. Setiap saat hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Saudara, itulah sebabnya Allah mengizinkan kita untuk mengalami pencobaan. Karena Tuhan menginginkan orang-orang yang percaya kepada Dia. Orang-orang dengan kualitas iman yang benar. Orang-orang yang teruji. Orang-orang yang mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya dengan mentaati firman-Nya. Orang-orang yang mau hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Yaitu hidup yang kudus, hidup yang suci. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Berapa banyak orang Kristen yang sudah tidak peduli lagi akan kekudusan hidupnya, akan kekudusan rumah tangganya. Berapa banyak orang Kristen yang tidak peduli lagi akan kebenaran firman Allah, sehingga mereka terus berlaku cemar, mencari, mengejar apa yang menyenangkan hatinya, sehingga mereka ada di dalam berbagai-bagai kesusahan. Pilihlah hidup saudara, maka kita akan bisa menang. Tuhan katakan di dalam Yakobus tadi, berbahagialah setiap orang yang menang, yang bertahan dalam pencobaan. Jika kita bertahan, kita tidak mau mengikuti keinginan-keinginan itu, kita tidak mau terjebak ya dengan bujuk rayu dunia, dengan kemajuan teknologi, dengan berbagai-bagai hal. Kita tidak taruh hati kita. Kita tidak taruh percaya kita pada uang dan harta. Tidak, kita taruh percaya kita hanya kepada Tuhan.
maka kita akan bertahan dalam pencobaan. Roh Kudus akan menyertai kita, saudara, di dalam menghadapi keinginan-keinginan daging. Jika kita berserah kepada Tuhan, Roh Kudus akan tunjukkan, Roh Kudus akan ingatkan, jangan. Dan kita akan mentaatinya karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Tuhan ingin orang-orang yang tahan ujian, tahan pencobaan, karena dengan demikian dia adalah orang-orang yang adalah orang-orang yang memiliki kualitas iman yang membanggakan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Sebabnya firman Tuhan kata, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, Tuhan tidak pernah memaksa orang harus tunduk begini, tidak. Tuhan tidak pernah memaksa. Karena orang yang dipaksa itu berarti tidak mengasihi Tuhan, tidak datang dan percaya kepada Tuhan dengan kasih. Namun kalau ketika kita tahan uji, Tuhan akan melihat, benarlah, inilah hambaku yang benar-benar mengasihi aku. Inilah anakku yang bertaut senantiasa kepadaku. Pilihlah kehidupan. Bertahanlah dalam pencobaan, jaga hati kita sehingga hati kita jangan dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang akan menyeret kita kepada penyimpangan dan kecemaran. Saya berharap kita semua mendapat berkat dari firman Tuhan hari ini. Shalom. Mari saudara, kita masuk di dalam doa penutup, doa syafaat kita. Dan sebelumnya mari sama-sama kita menaikkan pujian lebih dekat padamu. Kuasa hindarkan dari dosa dan ku berbahagia serta kirang terus selamanya. Lebih dekat padamu, itu permohonanku. Setiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku dalam dunia nu susah. Hidupku jadi payah, cinta, tolongku dari bahaya.
Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu menghaturkan puji syukur dan terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau perkenankan, Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar hari ini, yang mengingatkan kepada kami agar kami jangan jatuh dalam pencobaan. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau menguasai kehidupan kami, Engkau berdaulat atas kami, Engkau yang senantiasa menuntun kehidupan kami di jalan-jalan-Mu, di jalan-jalan yang harus kami tempuh. Kami mohon Tuhan peliharakan kami, jagai hati kami, penuhi dengan Roh Kudus, agar kami jangan menginginkan segala hal yang tidak boleh kami inginkan, dan kami tidak mengejar segala sesuatu yang berujung kepada kematian. Biarlah tangan-Mu yang kuat, yang senantiasa memberi kepada kami perlindungan, tangan-Mu itu juga ya Tuhan, yang senantiasa menuntun kami, agar kami jangan terseret kepada arus dunia yang mematikan. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Terlebih ya Tuhan, dosa yang kami lakukan ketika kami membiarkan keinginan kami menguasai kehidupan kami. Ketika kami melanggar dan meremehkan firman Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Karena firman-Mu telah mengatakan kepada kami itu semua akan membawa kepada kami segala kesusahan dan penderitaan. Itu semua bisa mengakibatkan kematian, kebinasaan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat GBS Baladewa yang pada saat ini ya Tuhan mengikuti ibadah tengah minggu. Demikian dengan seluruh saudara-saudara kami yang walaupun bukan menjadi anggota GBS Baladewa, namun mereka berkenan dan bersuka cita untuk mengikuti ibadah tengah minggu ini. Kami berdoa untuk kami yang mengikuti ibadah tengah minggu ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati mereka semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan perlindungan, pemeliharaan, tuntunan dan pimpinan dalam kehidupan kami semua. Kiranya kami dilindungi dari segala yang jahat, dari segala mara bahaya, sakit penyakit, aniaya, fitnah, kecelakaan dan juga maut. Dan biarlah terang Tuhan menyala-nyala di dalam kehidupan kami, menjadikan kami ya Tuhan bukti akan kuasa Allah, kuasa kerajaan Allah yang kami akan beritakan bagi setiap orang yang mengenal kami dan melihat kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum berkesempatan untuk bergabung dalam ibadah tengah minggu ini. Biarlah Tuhan Engkau berikan menjamah mereka dan memberi mereka kesempatan, sehingga ya Tuhan pada kesempatan yang lain mereka juga boleh bergabung dalam ibadah tengah minggu kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, berkatilah channel YouTube kami, yaitu jam-jam ibadah dan pemberitaan firman Tuhan yang kami sebarluaskan melalui YouTube kami. Kami rindu ya Tuhan, ini semua boleh Engkau pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, alat untuk membesarkan nama Tuhan, alat untuk menyatakan bahwa kuasa kerajaan Allah ada bersama-sama dengan kami, umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya melalui ibadah tengah minggu kami, orang-orang yang mengikutinya boleh senantiasa bersuka cita karena lawatan dan berkat Tuhan atas mereka. Dan sekarang ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan seluruh umat-Mu. Peliharakanlah kami hari lepas hari. Janganlah biarkan kami ya Tuhan berkeluh kesah dan menjadi khawatir, tapi biarlah damai sejahtera Allah boleh selalu melingkupi kami dan memenuhi hati dan pikiran kami. Biarlah damai sejahtera Allah boleh selalu memerintah dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami penuh dengan syukur dan terima kasih kepada Tuhan.
Kami berdoa untuk tiap-tiap rumah tangga, para orang tua, anak-anak, mantu-mantu, dan cucu-cucu sekalian. Biarlah terang Tuhan hadir di dalam tiap-tiap rumah tangga umat-Mu ya Tuhan. Dan jadikanlah mereka ya Tuhan menjadi saksi di tempat di mana mereka tinggal, di tempat mereka bekerja dan bersekolah. Kiranya kekuatan yang dari Tuhan senantiasa menopang rumah tangga umat-Mu, sehingga dijauhkan dari segala ya Tuhan prahara dan segala hal yang akan membuat kedamaian rumah tangga itu hilang. Berkati para orang tua dengan hikmat-Mu agar mereka juga boleh menjadi teladan dan menjadi hamba Tuhan di dalam membangun rumah tangga, menjadi gereja Tuhan di tengah orang-orang yang belum percaya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, memohon agar kiranya Engkau memberkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu di dalam pekerjaan mereka, yang bekerja sebagai pegawai, sebagai guru, sebagai pedagang, dan juga wira swasta yang menawarkan jasa. Kami berdoa ya Tuhan yang juga bekerja sebagai supir angkot ataupun ya Tuhan yang bekerja sebagai penarik gojek. Tuhan berkati mereka dan lindungilah mereka di dalam pekerjaan mereka. Juga anak-anak kami yang bersekolah, biarlah melalui pekerjaan yang mereka kerjakan, mereka semua boleh menjadi saksi dan terang bagi tempat di mana mereka pergi untuk bekerja dan bersekolah. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, sembuhkanlah jemaat yang saat ini mengalami sakit. Kami percaya tidak ada penyakit yang terlalu besar yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Sebab firman-Mu berkata, oleh bilur darah Tuhan Yesus segala penyakit kami sembuh. Dan itulah yang kami mohonkan kepadamu ya Bapa, sembuhkanlah jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit secara jasmani dan juga rohani. Demikian juga Tuhan, mereka ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit walaupun mereka bukan bagian dari GBS Baladewa, tetapi karena mereka menyaksikan ibadah dan mengikuti ibadah tengah minggu ini, kiranya kuasa kesembuhan hadir dan menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang berputus asa, mereka yang berbeban berat, mereka mengalami persoalan. Kami tidak bisa menolong mereka, tetapi kami bisa mendoakan mereka kepadamu Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu kepada mereka dan berikanlah pertolongan-Mu kepada mereka. Bapa, kami membawa seluruh jam-jam ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya, Tuhan memimpinnya, Tuhan mengajari seluruh umat Tuhan dengan firman-Mu. Tuhan tolong ya Bapa agar jemaat-Mu menjadi jemaat yang semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, menjadi jemaat yang bertindak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Adakanlah kebangkitan rohani pada jiwa-jiwa yang lesu ya Tuhan. Dan bangkitkanlah umat untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami pergi dan dimanapun kami berada. Agar melalui kesaksian dan cara hidup anak-anak-Mu, banyak orang dimenangkan dan dibawa kepada Tuhan Yesus. Itulah yang selalu kami mohonkan kepadamu ya Tuhan. Tambah-tambahkan jumlah bilangan umat-Mu yang beribadah setiap kali kami beribadah. Anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum wanita, kaum pria, bahkan kaum malula sekaliannya. Biarlah Tuhan setiap harinya kami boleh mendengar ada kesaksian yang baik, ada kuasa Allah dinyatakan di dalam kehidupan umat-Mu. Dan banyak jiwa boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tempat di mana kami beribadah, biarlah senantiasa Engkau kuduskan, menjadi tempat di mana Engkau hadir di antara kumpulan anak-anak-Mu. Kiranya terang-Mu Tuhan menerangi rumah ibadah kami dan daerah sekeliling rumah ibadah kami. Kiri kanan depan belakang sejauh kasih dan kuasa-Mu berkenan. Dan kiranya terang Tuhan juga menerangi rumah umat-Mu dan menerangi daerah sekelilingnya, agar berkeberadaan Tuhan di tengah-tengah umat-Mu itu juga boleh membawa keselamatan kepada orang-orang di sekitar rumah ibadah kami, orang-orang di sekitar rumah kami, dan itu boleh membawa ya Tuhan kemuliaan bagi nama Tuhan saja.
Kami berdoa ya Tuhan sekarang untuk bangsa dan negara kami. Kiranya belas kasihan Tuhan turun atas negeri ini. Bencana yang terjadi di Cianjur ya Tuhan mendukakan hati kami. Karena banyak korban yang meninggal. Banyak orang yang kehilangan keluarganya. Dan masih banyak orang yang hilang dan belum didapatkan. Demikian juga orang-orang yang mengungsi begitu banyak jumlah bilangannya. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu dan kami mohon belas kasihan-Mu untuk saudara-saudara kami yang berduka cita karena bencana alam ini. Kiranya pertolongan yang mereka butuhkan boleh segera sampai kepada mereka. Dan kiranya Tuhan boleh memulihkan keadaan mereka. Rumah-rumah boleh kembali didirikan, segala fasilitas boleh kembali dibangun. Dan kiranya Tuhan juga memberi kekuatan terlebih kepada saudara-saudara kami seiman yang juga menjadi korban bencana alam di Cianjur. Ya Bapa, sekiranya kami boleh bermohon, janganlah biarkan gempa-gempa selanjutnya terjadi di sana. Biarlah Tuhan, alam di sana boleh menjadi tenang karena belas kasihan-Mu hadir di sana. Demikian dengan seluruh wilayah negeri kami mohon Tuhan, luputkanlah kami dari segala ancaman bencana-bencana alam, banjir dan banjir bandang, tsunami yang katanya akan terjadi sangat besar menurut para ahli ya Tuhan. Luputkanlah itu dari kami karena kami percaya Engkaulah yang menciptakan alam semesta, langit, bumi dan segala isinya. Engkaulah yang mengatur itu semua dan oleh sebab itu kami mohon belas kasihan-Mu. Luputkan dari negeri kami bencana tsunami, gelora laut yang sangat tinggi, angin puting beliung, angin topan, angin puyuh, gunung meletus, tanah longsor dan segala hal yang disebut dengan bencana alam. Mohon Tuhan belas kasihan-Mu, biarlah itu tidak terjadi di negeri kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, luputkan juga dari negeri kami bencana-bencana penyakit, wabah-wabah yang menyerang manusia, kepada hewan, ternak, ikan, burung, dan juga Tuhan yang menyerang kepada tanam-tanaman kami, serangga-serangga, hewan-hewan, bakteri dan virus Tuhan. Kiranya itu dijauhkan dari kami semua. Limpahkanlah bagi bangsa dan negeri ini ya Tuhan ketahanan pangan. Demikian juga berlimpahnya hasil pangan, hasil panen daripada petani dan nelayan. Limpahkanlah Tuhan kelimpahan pangan dan kebutuhan pokok bagi negeri ini. Dan biarlah oleh kuasa dan pertolongan itu boleh terdistribusikan kepada seluruh rakyat. Sehingga negeri ini diluputkan dari bencana kelaparan yang sedang mengintip. Luputkan dari bangsa kami Tuhan bencana, resesi ekonomi dan inflasi. Dan kiranya Engkau juga yang memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada pemangku-pemangku jabatan yang membawa ya Tuhan, yang membawa Tuhan keputusan-keputusan untuk menangani persoalan-persoalan ekonomi di negeri ini. Oleh hikmat Tuhan kami diluputkan ya Tuhan dari bencana resesi, pemutusan hubungan kerja. Tolong kami Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan, lindungi bangsa ini dari segala ancaman peperangan. Baik ya Tuhan, peperangan di dalam musuh-musuh di dalam negeri kami atau musuh-musuh ya Tuhan bangsa-bangsa asing yang ingin menguasai bangsa ini. Setiap jengkal ya Tuhan wilayah dari negara kesatuan Republik Indonesia yang telah Engkau berikan menjadi kedaulatan kami, biarlah itu tetap kami pertahankan. Oleh kuasa Tuhan saja. Kami berdoa bermohon kepadamu, selamatkanlah Bapak pemimpin kami, Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Wakil Presidennya. Selamatkan keluarganya Tuhan dan lindungi dari segala serangan-serangan musuh, kuasa-kuasa kegelapan yang hendak menundukkan dia dan membuat dia tidak berdaya. Lindungilah senantiasa Tuhan seluruh menteri-menterinya, seluruh pejabat-pejabat tinggi ya Tuhan, demikian juga kepala kepolisian sampai tingkat terendah dan juga kepala ABRI, Panglima ABRI sampai jajarannya yang terendah. Kuasai Tuhan pemerintahan kami, tuntun mereka ya Tuhan dengan kebenaran-Mu.
agar semua yang mereka kerjakan itu adalah kedaulatan Tuhan semata, dan kehendak Tuhan boleh terjadi bagi bangsa dan negeri ini melalui keputusan pemimpin kami. Tempatkanlah anak-anak-Mu ya Tuhan yang bisa menasehati para pemimpin kami dengan kebenaran firman, sehingga Bapa pemerintahan kami boleh dijalankan di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Demikian dengan pemerintah daerah, mulai dari gubernur sampai tingkat terendah, pemimpin-pemimpin di desa, di kelurahan. Biarlah ya Tuhan semua boleh berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Hikmat Tuhan beserta dengan mereka, roh takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga pemerintahan ini ya Tuhan boleh berjalan dengan wibawa Tuhan, dijauhkan dari segala tipu muslihat iblis yang jahat yang menginginkan kehancuran bagi bangsa ini. Bapa, kiranya Engkau juga melawat bangsa ini dengan Injil. Beritakanlah ya Tuhan kuasa-Mu kepada bangsa ini, perdengarkanlah Injil-Mu kepada bangsa ini, jamah hati mereka ya Tuhan, seperti yang difirmankan di dalam Wahyu 14 bahwa pada akhir zaman Engkau akan memerintahkan malaikat-Mu untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Demikian hadirlah Tuhan Injil-Mu itu bagi bangsa ini. Jamah hati setiap bangsa kami, dan biarlah mereka terbuka mata hatinya dan mengenal siapa sesungguhnya Tuhan Yesus. Biarlah setiap harinya kami boleh mendengar ya Tuhan, ada banyak jiwa yang Kau tambahkan sebagai bilangan orang percaya, orang yang Kau selamatkan ya Tuhan, orang-orang ya Bapa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab hanya oleh Injil saja ada jalan keluar yang terbaik bagi setiap persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Demikian Engkau juga tolong menolong kepada setiap orang Kristen di Indonesia, agar kami Bapa boleh bersatu di dalam doa dan permohonan, membawa negeri kami kepada Tuhan, agar Tuhan berbelas kasihan dan menyelamatkan bangsa kami. Agar kami peduli kepada tetangga-tetangga kami, orang-orang yang berkekurangan, dan kami Tuhan melakukan firman Allah kepada seluruh orang, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba-Mu yang mewartakan firman-Mu. Tuhan urapi dan ajari sehingga hanya kebenaran saja ya Tuhan yang diberitakan. Dijauhkanlah dari tiap gereja-gereja Tuhan, terlebih dari gereja Bethel Injil sepenuh di seluruh Indonesia, segala ajaran-ajaran sesat yang membinasakan, segala ajaran-ajaran yang membolehkan kecemaran dilakukan. Tapi biarlah seluruh gereja Tuhan senantiasa mendapat lawatan Tuhan, kebangkitan yang dari Tuhan, Roh Kudus menguasai seluruh gereja Tuhan, sehingga Bapa kuasa kerajaan Allah boleh diberitakan di mana-mana melalui kehidupan dan kesaksian anak-anak-Mu. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyelamatkan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, meskipun masih jauh ya Tuhan, kami tetap berdoa bermohon agar Engkau kiranya memilihkan bagi kami seorang pemimpin yang paling tepat untuk menggantikan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, di tahun 2024. Adanya ya Tuhan calon presiden yang bermunculan, itu bukan berarti ya Tuhan adalah pilihan yang tepat. Biarlah seluruh masyarakat ini boleh Engkau bukakan akan pilihan Tuhan yang akan membawa negeri ini kepada arah yang lebih baik. Engkau pilihkan bagi kami seorang hamba-Mu ya Tuhan yang peduli kepada masyarakat, yang peduli kepada kesejahteraan bangsa, yang peduli kepada keadilan, yang hidup jujur dan bersih dan berani serta tegas menolak segala paksaan negeri-negeri asing untuk tunduk kepadanya. Biarlah Engkau pilihkan bagi kami seorang pemimpin yang tidak akan terjebak dalam agenda dari antikris yang semakin hari semakin nyata kami lihat. Tapi bangsa ini Bapak boleh menjadi mandiri, bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa yang maju, bukan karena usaha kami tetapi karena Tuhan beserta dengan kami. Dan kami bawa ya Tuhan umat-Mu bangsa Israel, kami berdoa memohon kepada-Mu Tuhan,
Kiranya Engkau juga memberikan perlindungan dan berkat bagi bangsa ini. Begitu banyak bangsa-bangsa yang ingin menyerbu bangsa ini, begitu banyak musuh-musuh yang ingin menjatuhkan negeri ini, baik yang berasal dari luar negeri mereka ataupun dari dalam negeri mereka. Tapi kami telah menyaksikan bagaimana kuasa-Mu melindungi negeri ini, melindungi bangsa ini, walaupun mereka kecil, mereka senantiasa Engkau lindungi sehingga menjadi malulah bangsa-bangsa yang menghendaki kejatuhan bangsa Israel. Kami berdoa ya Tuhan, perlindungan-Mu dari segala serangan musuh. Engkau yang menyelamatkan Tuhan bangsa ini dengan Injil. Engkau pakai hamba-hamba Tuhan, Engkau pakai anak-anak Tuhan untuk bersaksi. Agar setiap harinya jumlah bilangan orang percaya di sana Engkau tambah-tambahkan, sehingga menjadi lengkap seperti yang Engkau harapkan sampai Engkau datang kembali ke dunia ini. Berkatilah Tuhan bangsa-bangsa yang memberkati bangsa ini, dan kiranya Engkau berkenan mengampuni bangsa ini, karena sampai saat ini bangsa kami belum mengakui kedaulatan bangsa Israel. Tapi biarlah Tuhan, jangan kami menjadi bangsa yang terkutuk karena mengutuki umat-Mu, tapi biarlah kami boleh ya Tuhan menjadi bangsa yang diberkati, karena kami juga memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sesungguhnya banyaklah ya Tuhan yang hendak kami mohonkan kepadamu. Namun Engkau ya Tuhan Allah yang sempurna, Allah yang mengetahui segala-galanya, dan Engkau juga Allah yang sanggup untuk memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu kami mohonkan kepadamu. Oleh sebab itu kami bersyukur, berterima kasih, berserah diri dan berharap kiranya Engkau berkenan atas setiap doa permohonan kami, doa syafaat ini ataupun doa yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan secara pribadi. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami dengan menyapa-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.